Oh, udah nemu? Iya, gue udah nemu. Coba lihat dong. Nih. Coba Sel cari halaman Kerajaan Demak. Oke. Kira-kira ada di wilayah mana ya guys? Kayaknya ada di Jawa Tengah. Ada Radit ya? Radit, ada Vera Anissa Fali juga. Sekarang lo lagi pada ngapain? Kita lagi dari tadi kita lagi nyari tentang kerajaan Demak nih. Boleh diceritain nggak? Apa sih yang saya dapat? Jadi kita tuh udah dapat tata berdirinya Kerajaan Demak, lalu keruntuhannya, habis itu masa kejayaannya, dan kehidupan sosial ekonomi budayanya. Boleh mau ceritain nggak? Latar belakang berdirinya Demak. Jadi, bagaimana sih terjadinya atau cerita latar belakang berdirinya Kerajaan Demak? Jadi gini ya. Jadi, berdirinya Kerajaan Demak ini awalnya disebabkan karena keruntuhan Kerajaan Majapahit pada tahun 1478. Kerajaan Majapahit runtuh dan kemudian di tahun 1500 berdirilah Kerajaan Demak yang dipimpin oleh Raden Patah dengan bantuan dari Wali Sanga. Raden Patah membangun Kerajaan Demak menjadi pusat perdagangan dan penyebaran Islam. Kesultanan Demak berhasil mencapai puncak kejayaan pada periode pemerintahan Sultan Trenggono, yaitu 1521 sampai 1546 Masehi. Pada periode ini, Demak menjadi kerajaan terkuat di Jawa dengan wilayah kekuasaan yang sangat luas. Berdirinya Kerajaan Demak tidak lepas dari kemunduran Kerajaan Majapahit pada akhir abad ke-15. Pada saat itu, wilayah kekuasaannya mulai memisahkan diri dan saling serang karena merasa sebagai pewaris tahta Majapahit yang sah. Lalu, Raden Patah yang mendapat dukungan dari Wali Sanga dan Ki Ageng Pengging kemudian diangkat sebagai Bupati Demak oleh Prabu Brawijaya dengan ibu kota di Bintara. Setelah merasa kuat karena memiliki daerah yang strategis dan mempunyai dukungan dari Wali Sanga, para wali menyarankan agar Raden Patah menjadikan Demak sebagai kerajaan Islam dan sepenuhnya memisahkan diri dari Kerajaan Pahit. Raden Patah kemudian mengumpulkan para pengikutnya untuk melawan Kerajaan Pahit. Setelah Kerajaan Majapahit berhasil dikalahkan, Kerajaan Demak resmi nih berdiri sebagai kerajaan Islam. Jadi gitu Gus, latar belakang berdirinya Kerajaan Demak. Oh gitu, kalau kehidupan sosial budayanya gimana? Nah, untuk kehidupan sosial budayanya sendiri, itu adalah tugas Anissa untuk nyari. Coba Anissa bisa kamu jelasin? Nah, kalau kehidupan sosial budayanya gini Gus. Kehidupan sosial budaya. Nah, kehidupan sosial budaya masyarakat Kerajaan Demak sendiri telah berjalan teratur karena pemerintahan diatur dengan hukum Islam. Akan tetapi, norma-norma atau tradisi-tradisi lama tidak ditinggalkan begitu saja. Apa sih hasil kebudayaan Kerajaan Demak yang berkaitan dengan Islam? Hasil kebudayaannya yang cukup terkenal dan sampai sekarang masih tetap berdiri adalah Masjid Agung Demak. Masjid itu merupakan lambang kebesaran Demak sebagai kerajaan Islam. Selain Masjid Agung Demak, Sunan Kalijaga, salah seorang dari Wali Sanga, juga meletakkan dasar-dasar perayaan Saketen pada masa Kerajaan Demak. Perayaan itu digunakan oleh Sunan Kalijaga untuk menarik minat masyarakat agar masuk ke Islam. Saketen ini kemudian menjadi salah satu tradisi atau kebudayaannya yang terus dipelihara sampai sekarang. Jadi gitu Gus, kehidupan sosial budaya. Oh, baru tahu juga ya. Kalau kan tadi budaya, kalau kehidupan sosial ekonominya gimana sih? Kalau dari buku yang gue dapet sih gini Gus. Kehidupan sosial ekonomi. Perekonomian Demak berkembang ke arah perdagangan maritim dan agraria. Perdagangan antara Demak dengan pelabuhan-pelabuhan lain di Nusantara cukup ramai. Demak berfungsi sebagai pelabuhan transito, daerah penghasil rempah-rempah, dan memiliki sumber penghasilan pertanian yang cukup besar. Demak dalam bidang ekonomi berperan penting karena mempunyai daerah pertanian yang cukup luas dan sebagai penghasil bahan makanan terutama beras. Sebagai negara maritim, Demak menjalankan fungsinya sebagai penghubung atau
transito antara daerah penghasil rempah-rempah di bagian timur dengan Malaka, dan dari Malaka kemudian dibawa para pedagang menuju kawasan barat. Perkembangan perekonomian Demak di samping faktor dunia kemaritiman. Iya, jadi gitu Gus, kehidupan sosial ekonominya. Oh gitu, tadi kan biasanya kan kerajaan-kerajaan ada masa kejayaannya ya. Nah kalau masa kejayaan kerajaan Demak tuh pas dipimpin siapa sih? Jadi dari sumber buku dan sumber yang gua baca tuh masa kejayaannya Kerajaan Demak tuh ada pada saat di kepemimpinan Sultan Tenggrono. Kejayaan Kerajaan Demak. Kerajaan ini mencapai puncak kejayaannya pada masa pemerintahan Sultan Tenggrono, yaitu pada pemerintahannya tahun 1521 sampai 1546. Sultan Tenggrono dikenal sebagai raja yang sangat bijaksana dan gagah berani. Pada masa pemerintahan Sultan Tenggrono, Kerajaan Demak berhasil memperluas kekuasaannya hingga ke Sunda Kelapa, Tuban, Surabaya, Pasuruan, Malang, hingga ke Belambangan. Dengan adanya kekuasaan yang demikian, akhirnya kerajaan ini juga berhasil menyebarkan agama Islam secara luas. Dapat dikatakan pada saat itu Kerajaan Demak merupakan kerajaan Islam terkuat di Jawa. Masa kejayaannya seperti itu, Gus. Oh gitu. Biasanya kan kalau habis masa kejayaan ada masa keruntuhannya ya. Nah kalau masa keruntuhan kerajaan Demak tuh gimana sih? Jadi, masa keruntuhan Kerajaan Demak tuh Keruntuhan Kerajaan Demak terjadi pada tahun 1546. Sultan Demak, yaitu Sultan Tenggrono, wafat pada saat sedang melakukan ekspedisi perluasan kekuasaan. Sultan Tenggrono meninggal dikarenakan dibunuh ketika sedang menyerang Panarukan di Jawa Timur. Lalu setelah Sultan Tenggrono wafat, kursi kekuasaan Demak pun kosong. Kondisi tersebut lantas dimanfaatkan oleh putra sulung Sultan Tenggrono, yaitu Sunan Prawato. Sunan Giri dan para sesepuh Kerajaan Demak pun setuju dan mengangkat Sunan Prawato menjadi raja pada tahun 1546. Namun selama Sunan Prawato memimpin, beliau ini lebih sibuk sebagai ahli agama dibandingkan menjadi pemimpin. Alhasil, satu persatu daerah kekuasaan Kerajaan Demak pun mulai melepaskan diri, dan yang berdampak pada mundurnya kerajaan. Hal ini yang memicu terjadinya perang saudara. kan dari hasil diskusi kita tadi, kita masih memiliki kekurangan nih guys, yaitu peninggalannya. Kira-kira dari kalian ada yang tahu nggak guys peninggalannya apa saja? Oh, kalau peninggalannya gue tahu nih. Ingat yang gue baca, peninggalan dari Demak tuh ada 10. Jadi ada apa aja sih peninggalan Kerajaan Demak? Jadi yang pertama ada Sokotata atau Soko Guru. Sokotata merupakan tiang utama penyangga kerangka atap masjid. 2. Ada Surya Majapahit. Surya Majapahit adalah gambar hiasan segi 8 yang sangat populer pada masa Kerajaan Majapahit. Yang ketiga ada Soko Majapahit. Soko Majapahit adalah tiang berjumlah 8 buah yang berdiri di serambi Masjid Agung Demak. Yang keempat ada situs kolam wudhu. Situs kolam wudhu dibangun mengiringi awal berdirinya Masjid Agung Demak sebagai tempat untuk berwudhu. Yang kelima ada mihrab atau tempat pengimaman. Di dalam mihrab terdapat hiasan gambar bulus yang merupakan prasasti Condo Sengkolo. 6. Pintu Bledek. Pintu Bledek adalah pintu hasil ciptaan Ki Ageng Selo pada zaman wali yang konon mampu menangkal petir. 7. Menara. Menara adalah bangunan yang didirikan dengan konstruksi baja untuk digunakan sebagai tempat azan. 8. Maksurah. Maksurah adalah artefak bangunan berukir peninggalan masa lampau yang memiliki nilai estetika. 9. Dampar Kencana. Dampar Kencana adalah hadiah untuk Raden Patah dari Prabu Brawijaya V, Raja Majapahit. Dan yang terakhir ada Pawestren. Pawestren adalah bangunan yang khusus dibuat untuk salat jamaah wanita.